Seringkali kita temui ada yang mengatakan bahwa Laut Tiongkok Selatan adalah milik Tiongkok. Pertanyaannya, mengapa ada pemikiran seperti itu? Padahal kita tahu bahwa tidak ada sebuah negara manapun yang memiliki lautan. Sebab ada standar internasional untuk batas laut yang secara eksklusif menjadi kawasan bagi sebuah negara. Sampai saat ini, tidak ada sebuah negara manapun yang mempersoalkan ketentuan internasional dari batas-batas ini. Tentu Anda akan bertanya, lalu apa artinya dengan garis putus-putus yang ada di Laut Tiongkok Selatan itu? Terkait dengan hal ini seharusnya ada pertanyaan kritis. Ini batas negara atau batas zona identifikasi pertahanan udara? Nah, pemirsa, oleh karena itu dalam episode kali ini kita akan coba sedikit mengulas, benarkah Laut Tiongkok Selatan diklaim kepemilikannya oleh Tiongkok? Untuk mengetahuinya, terus bersama kami dalam Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, mari kita berpikir logis. Jika seandainya Tiongkok melakukan klaim kepemilikan laut, maka apa yang akan terjadi? Tiongkok menjadi sangat tidak populer dan harus bertarung habis-habisan di PBB melawan semua negara di dunia ini. Mengapa? Karena Tiongkok berubah secara sepihak batas laut yang secara eksklusif menjadi milik sebuah negara. Padahal batas laut tersebut telah diakui secara internasional. Para petinggi Tiongkok adalah birokrat rasional yang saya yakin tidak akan melakukan perilaku yang begitu naif dan bodoh. Selain itu, jika garis putus-putus itu batas negara, tentu setiap kapal dari negara-negara lain harus permisi dulu pada Tiongkok. Namun selama ini kapal-kapal dari mancanegara mau lewat Laut Tiongkok Selatan tinggal lewat saja tanpa harus permisi kepada Tiongkok. Artinya ini bukanlah batas negara Tiongkok. Jadi itu berarti bahwa garis putus-putus tersebut bukan batas negara, namun batas wilayah udara Tiongkok. Menurut Wikipedia, batas udara adalah ruang udara di atas daratan atau perairan tempat dilaksanakannya identifikasi, pelacakan, dan pemantauan pesawat sipil demi menjaga keamanan nasional. Setiap negara demi untuk kepentingan pertahanan menerapkan zona identifikasi pertahanan udara, sebuah area di mana semua pesawat dan kapal diidentifikasi oleh radar dan satelit militer untuk memastikan bahwa pesawat atau kapal tersebut dikenali dengan aman. Dan tentu saja tujuan ditetapkannya zona identifikasi pertahanan udara adalah untuk keamanan pertahanan negara, di mana berdasarkan studi dari Pusat Studi Amerika Universitas Sydney, Jonathan Marcus mengungkapkan di BBC News pada 25 Agustus tahun 2019, apakah Amerika masih satu-satunya negara adidaya militer di Asia? Dan pemirsa, diketahui batas wilayah identifikasi udara Tiongkok adalah dalam batas zona identifikasi pertahanan udara Tiongkok tergambarkan dalam dua rantai kepulauan. Laut Tiongkok Selatan masuk dalam rantai pulau pertama. Namun, sistem pertahanan Tiongkok efektif dimulai dari rantai pulau kedua. Bagi negara-negara tetangga tidak jadi masalah karena zona identifikasi udara tidak mengganggu kedaulatan negaranya. Namun, ada satu negara yang sangat bermasalah dengan adanya zona identifikasi udara ini, yakni Amerika. Amerika Serikat bermasalah karena pangkalan militernya di Guam, Okinawa, dan Korea Selatan masuk dalam zona identifikasi pertahanan udara Tiongkok. Artinya dapat dipastikan bahwa Tiongkok ketat mengawasi aktivitas pangkalan-pangkalan tersebut baik dengan radar maupun satelit militer mereka. Setelah Amerika ada juga Inggris, dan mereka juga tidak lagi sebebas dulu, di mana negara-negara ini sering sekali dengan seenaknya berlayar dekat dengan pantai dan tentu tujuannya untuk memata-matai Tiongkok. Itu sebabnya media barat sangat sibuk berwacana bahwa garis batas
Zona identifikasi udara adalah batas laut yang diklaim Tiongkok. Sekalipun informasi tersebut sangat tidak masuk akal, namun banyak juga yang langsung percaya. Tujuan utamanya adalah untuk mengadu domba antara Tiongkok dan negara tetangganya yang akhirnya terpancing. Presiden Filipina misalnya, Rodrigo Duterte, yang jauh lebih cerdas sehingga bisa bertindak taktis dan strategis dalam menangkal isu tersebut. Tapi juga tidak disukai oleh Amerika. Memang benar terjadi tumpang tindih klaim pulau di Laut Tiongkok Selatan. Jadi pulau bukanlah lautan, tapi bukan hanya dengan Tiongkok. Konflik terjadi antara Vietnam melawan Malaysia misalnya, Vietnam melawan Brunei, Vietnam dengan Tiongkok, dan Vietnam dengan Filipina. Selain itu juga ada Tiongkok yang coba dengan Jepang masih beradu argumentasi, atau Pulau Diaoyu yang dimiliki oleh Tiongkok tapi belum dikembalikan oleh Jepang. Tapi ini terletak jauh di utara. Selain itu Tiongkok juga masih bersengketa dengan Filipina menyangkut penguasaan Pulau Atol yang dijadikan pos pengamatan militer terdepan oleh Tiongkok. Jadi sebenarnya ini adalah situasi konflik di Kepulauan Spratly, kepulauan terbesar di Laut Tiongkok Selatan. Konflik klaim penguasaan kepulauan terjadi di kepulauan ini. Tiap bendera mewakili pos militer dari negara yang bersangkutan. Malaysia misalnya mengklaim memiliki 7 lokasi pulau. Filipina mengklaim memiliki 10 lokasi pulau. Lalu Tiongkok ada 7 lokasi pulau. Taiwan memiliki 2 lokasi pulau, dan sisanya silahkan dihitung sendiri adalah pulau dengan pos militer Vietnam. Siapakah yang paling banyak mengklaim? Jika klaim tersebut terpenuhi, siapakah penguasa Laut Tiongkok Selatan? Lalu apakah Tiongkok akan menjadi penguasanya? Silahkan Anda jawab sendiri, dan jika Anda jawab Tiongkok, tolong berpikir kembali. Namun sebenarnya apa yang kita lupa dari problem utama di Laut Tiongkok Selatan itu? Yakni lebih pada kehadiran Amerika Serikat dengan mesin propagandanya untuk mempertahankan otoritasnya di Laut Tiongkok Selatan, di mana pada akhirnya Tiongkok menjawabnya dengan membuat kapal induk yang tidak bisa tenggelam dan juga memperkuat zona identifikasi pertahanan udara menjadi rantai pulau pertama dan kedua. Hasilnya, apa yang dikatakan oleh Admiral Phillips Davidson, pimpinan armada ke-7 Amerika Serikat, di depan Senat Amerika cukup jelas dan gamblang. Artinya, sebagai sebuah kekuatan militer de facto, Tiongkok menguasai Laut Tiongkok Selatan, namun tidak berarti tidak menghargai batas wilayah negara lain. Oleh karena itu, kita sebagai negara di kawasan yang sama tentu juga harus berotak dingin, cerdas, dan strategis untuk mengambil manfaat bagi kepentingan nasional kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Demikian Jurnal Barata. Sampai jumpa di Jurnal Barata episode selanjutnya. Saya Aksan Prawira. Demikian Jurnal Barata.